Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa hidup ini memberikan manfaat buat orang lain. Bapak suami yang baik-baik bermanfaat untuk istrinya, insya Allah. Amin. Ibu yang suaminya belum datang, kenapa dia nggak datang? Mereka walaupun tidak datang, mereka suami yang baik, karena dia diberikan izin kepada istrinya untuk pergi pengajian. Bang, saya mau pergi pengajian, silakan. Kamu nggak ikut, saya mau nggak, please bentar. Mudah-mudahan di hari akan datang, kamu nggak dengar tadi ceramah Ustaz Somad? Saya sambil main sambil dengar. Saya kan nonton streaming dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah, untuk suami-suami yang belum bisa mensupport istrinya, belum bisa mengantarkan ke Masjid Al-Abrar, belum bisa membangunkan malam sholat tahajud, belum bisa mengajarkan idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, belum bisa membimbing sholat, masih ada abah-abah guru, bawa ke pondok pesantren, ikutkan ke pengajian, karena suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena suami akan diminta tanggung jawab. Suami-suami yang hadir, coba ingat kapan terakhir membangunkan istri tahajud? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tiap malam membangunkan istri saya. Untuk apa? Minta buatkan kopi, saya mau nonton bola. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya singkat, hidup ini hanya pendek. Lahirnya diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matinya disolatkan, Allahu Akbar. Hidup singkat, dari waktu azan sampai ke solat. Tertulis di dinding masjid, azan ke solat hanya 10 menit. Itu pun kalau solat subuh. Kalau solat maghrib langsung iqamat. Mudah-mudahan kalaupun kita diberikan Allah kehidupan kita ini untuk beramal soleh, insyaallah. Amin. Di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau kau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikan kehidupan ini sebagai amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala perbuatan maksiat. Setiap tanam-tanaman yang ditanam di halaman Masjid Al-Abrar ini ada manfaatnya. Tanaman yang besar, tempat bernaung. Kenapa ditanam pinang? Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Kenapa ditanam pohon sawit? Biar mau dipanen, mau dijual, hasilnya untuk bayar rekening listrik dan lain sebagainya. Mau apapun yang ditanam ada manfaatnya. Kalau tanamannya berbuah, buahnya dimakan. Kalau tidak berbuah, daunnya tempat bernaung. Kalau tidak berdaun, potong untuk bahan bakar. Maka dalam Islam, jangan sampai hidup kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Dari kecil sudah menyusahkan, sampai besar merepotkan, sampai tua hanya menitipkan kesulitan-kesulitan hidup. Apa kata orang ketika kita meninggal dunia? Si anu meninggal, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika kita meninggal, orang meneteskan air mata, orang akan berduka. Ada seorang sahabat meninggal, bukan sahabat Nabi, sahabat kawan-kawan kita juga meninggal, istrinya meninggal. Lalu kemudian datang kawannya yang lain untuk menjenguk, melawat, memberikan kesabaran. Dia yang meninggal istrinya, dia tegar, dia sabar, tidak menangis. Temannya yang menjenguk menangis. Oh, pasti tanya, kamu kenapa nggak menangis? Istriku nggak mati-mati. Orang datang itu memberikan doa, orang datang itu mengirimkan kabar bahagia, orang datang itu pelipur lara. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Ada nasihat yang bersuara, pakai sound system, tabligh akbar, Ustaz Somad. Tapi ada nasihat yang tidak bersuara, nasihat dalam sepi dan diam. Itulah nasihat kematian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuaca ini sudah berganti-ganti. Kadang-kadang redup, kadang-kadang panas, kadang-kadang payung sudah kuncup, dikembangkan lagi.
Ustadz Somad ceramah yang terakhir, yang kelima adalah apa tanda kita bersaudara? Saling mendoakan. Ini selesai tausiah ini, kita memang berpisah badan, fisiknya kita menjauh. Saya akan kembali ke Banjarmasin, ke Banjarbaru, dan besok akan Senin pulang ke Pekanbaru. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah, karena kita selalu bersama dalam doa. Saya yakin saudara saya di tanah laut selalu mendoakan saya. Ustaz Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Doa untuk Ustaz Somad jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Doa untuk saya satu saja, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Amin. Dari doanya nggak yakin kayaknya. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah turunkan malaikat rahmat kepada mereka. Syaratnya adalah istiqamah. Nggak ada gunanya amal banyak kalau tidak istiqamah. Al istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas awan, tapi kalau tidak ada istiqamah, tak ada gunanya. Ketika kita mati, izinkanlah ya Allah kalimat yang terakhir keluar dari mulut lisan bibir kami, la ilaha illallah. Kelihatannya mudah, kelihatannya murah, kelihatannya ringan, tapi bagi orang yang tidak istiqomah mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut berat. Kalau ibu bapak nggak percaya, nanti malam jam 3, jam 4 coba bangunkan suami. Kalau payah membangunkannya, itu jurus yang paling mudah. Bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati bapak besok subuh. Kalau dia orang yang istiqomah, dia langsung bangun. Tapi kalau orang yang susah, disilap-silap, ibu ditendangnya. Kalau orang yang istiqomah, dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah, mudah dia mengikuti la ilaha illallah. Tapi kalau tidak istiqamah, lain yang dibisikkan, lain jawabannya. Yang diperintahkan untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang azan adalah Sayyidina Bilal, orang yang berkulit hitam, yang duluan masuk surga. Didengar Nabi suara sendalnya, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah, aku dengar suara sendalmu di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Bilal yang berkulit hitam, bukan Arab, bukan Quraisy. Bilal ini Mesir, ini Sudan, Afrika Utara. Antara Mesir dan Sudan ada satu desa namanya Nubia, itulah kampung Bilal. Di kampung ini Afrika Utara, warna kulit cuma 2, hitam dan hitam sekali. Tapi justru beliaulah yang didengar Nabi suara terompahnya, suara sendalnya dalam surga. Yang hitam jangan berkecil hati, yang putih jangan sombong dan bangga, yang mancung jangan sombong.